Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan isu identifikasi permasalahan pasar tradisional di Kampung Cintamaju, Gayo Luas. Studi kasus di Pasar Tradisional Cintamaju, Kampung Cintamaju, Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Luas. Adapun outline dari kerja saya yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat analisis kebijakan, yang kelima data dan sumber data, yang keenam desain survei, yang ketujuh sejarah kawasan studi, yang kedelapan batas kawasan studi, yang kesembilan peta kawasan studi, yang kesepuluh kesesuaian lokasi, yang kesebelas hasil observasi, yang kedua belas hasil wawancara, yang ketiga belas kesimpulan. Latar belakang. Pasar tradisional merupakan pasar yang berperan penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memiliki keunggulan bersaing secara ilmiah. Pasar tradisional Cintamaju, Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Luas, yang terletak di Kampung Cintamaju, Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Luas. Jika ditinjau dari RT RW Kabupaten Gayo Luas, lahan ini tidak diperuntukkan untuk pasar tradisional karena kawasan Cintamaju dalam RT RW tidak diperuntukkan sebagai kawasan perdagangan. Pasar tradisional Cintamaju, Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Luas yang semrawut atau tidak tertata. Hal ini disebabkan karena banyaknya pedagang yang berjualan di pinggir jalan dan banyaknya kendaraan yang parkir sembarangan. Hal ini menyebabkan kendaraan yang melewati jalan tersebut terhambat sehingga terjadinya kemacetan. Rumusan masalah. Rumusan masalahnya terdiri dari dua. Yang pertama, bagaimana kondisi fisik dan non-fisik kawasan tersebut. Yang kedua, hal apa yang menyebabkan terjadinya kesemrautan pasar. Kemudian tujuannya. Yang pertama, tujuannya untuk mengetahui bagaimana kondisi fisik dan non-fisik kawasan tersebut. Kemudian tujuan yang kedua, untuk mengetahui penyebab terjadinya kesemrautan di pasar tradisional Cintamaju Gayo Luas. Analisis kebijakan. Yang pertama, RT RW Kabupaten Gayo Luas tentang peruntukan wilayah Cintamaju. Yang kedua, Kanun Kabupaten Gayo Luas Nomor 2 Tahun 2019 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Yang ketiga, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Data dan sumber data. Datanya itu berupa luas kawasan diperoleh dari RT RW dan Kanun Kabupaten Gayo Luas Nomor 2 Tahun 2007. Peruntukan kawasan diperoleh dari RT RW. Foto kondisi kawasan diperoleh dari observasi langsung. Penyebab terjadinya kesemrautan diperoleh dari observasi langsung dan wawancara. Kebijakan pasar tradisional diperoleh dari Kanun, Undang-Undang, dan Peraturan Presiden. Dan data peta lokasi studi diperoleh dari Google Earth. Desain survei. Untuk tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana kondisi fisik dan non-fisik kawasan tersebut dengan variabel fisik dan non-fisik kawasan. Kemudian datanya berupa luas kawasan, tata guna lahan, dan foto kondisi lahan. Sumber data diperoleh dari RT RW, Kanun Kabupaten Gayo Luas Nomor 2 Tahun 2007, dan profil kawasan. Metode pengumpulan datanya yaitu dengan melakukan survei sekunder dan survei primer. Metode analisis datanya menggunakan analisis deskriptif. Adapun output dari tujuan pertama ini yaitu untuk adalah gambaran umum kawasan, peruntukan kawasan, dan peta kawasan. Kemudian untuk tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui penyebab terjadinya kesemrautan di pasar tradisional Cintamaju Gayo Luas dengan variabel pengelolaan dan penataan pasar. Datanya berupa kebijakan pasar, ketentuan pasar, dan penyebab kesemrautan. Sumber data diperoleh dari Kanun Kabupaten Gayo Luas Nomor 2 Tahun 2019, Undang-Undang, observasi langsung, dan wawancara. Metode pengumpulan datanya dilakukan melalui survei sekunder dan survei primer. Metode analisis datanya yaitu dengan analisis deskriptif. Adapun output dari tujuan kedua ini adalah gambaran umum pasar, ketentuan dan penataan, serta kondisi pasar. Sejarah lokasi studi. Berdasarkan Kanun Kabupaten Gayo Luas Nomor 2 Tahun 2007 tentang pembentukan Gampong dalam Kabupaten Gayo Luas, sejarah Kampung Cintamaju ini dibentuk. Tertera dalam pasal 22
pembentukan Kampung Cinta Maju yang menetapkan Kampung Cinta Maju di Kecamatan Belang Pegayon, Kabupaten Gaya Luas dengan luas wilayah 200 hektar yang terdiri dari Dusun Arul Sirep, Dusun Tamak Nunang. Kampung Cinta Maju merupakan bagian dari Kampung Kongbur dengan jumlah penduduk 1.106 jiwa dan 312 kepala keluarga. Batas kawasan studi. Berdasarkan posisi geografis, wilayah Kampung Cinta Maju berbatasan dengan sebelah timur berbatasan dengan Kampung Kute Bukit, sebelah barat berbatasan dengan Kampung Kongbur, sebelah utara berbatasan dengan Kampung Gantung Geluni dan Tenirung. Sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Persiapan Tetinggi. Peta lokasi studi dapat dilihat pada garis yang berwarna kuning ini merupakan batas Kampung Cinta Maju. Kesesuaian lokasi. Berdasarkan RT RW Kabupaten Gaya Luas, kawasan Cinta Maju tidak diperuntukkan sebagai kawasan perdagangan sesuai dengan RT RW Kabupaten Gaya Luas tentang peruntukan wilayah Cinta Maju ditetapkan sebagai yang pertama sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Belang Pegayon, yang kedua sebagai pusat industri dan jasa dalam skala kecamatan, yang ketiga sebagai pusat industri hasil pertambangan mineral, yang keempat sebagai pusat kebudayaan dan pariwisata. Pasar tradisional. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, BUMN, dan BUMD, termasuk kerjasama dengan swasta, dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki oleh atau dikelola pedagang kecil menengah swadaya, masyarakat atau koperasi dengan usaha kecil, modal kecil, dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar. Hasil observasi. Tempat berjualan dan lahan parkir yang belum teratur dengan baik merupakan permasalahan yang utama sehingga menyebabkan banyaknya pedagang yang berjualan di pinggir jalan dan banyaknya kendaraan yang parkir di pinggir jalan yang menyebabkan terjadinya kesemrautan pasar dan kemacetan. Kemacetan di pasar tradisional Cinta Maju terjadi pada jam-jam puncak saja, yaitu pada jam 7.40 sampai dengan 8 WIB dan pada jam 12 sampai 12.30 WIB, disebabkan oleh yang pertama, dimulainya aktivitas masyarakat Cinta Maju dan sekitarnya, kedua, banyaknya kendaraan yang melewati jalan tersebut, yang ketiga, ramainya pembeli dan minimnya lahan parkir. Kondisi pasar tradisional dapat kita lihat pada gambar satu ini. Pasar tradisional ini banyak pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Kemudian pada gambar 2 kita lihat bahwa banyak kendaraan yang parkir di pinggir jalan. Yang ketiga, pada gambar ketiga ini kita dapat melihat terjadinya kemacetan akibat banyaknya pedagang yang berjualan di pinggir jalan dan parkir di pinggir jalan. Hasil wawancara. Dalam wawancara ini saya mengambil 3 responden. Yang pertama, para pedagang. Pertanyaannya, hal yang menyebabkan pedagang berjualan di pinggir jalan. Jawabannya, kurangnya lahan atau tempat berjualan. Kemudian, letak parkir kendaraan para pedagang. Jawabannya, sebagian di pinggir jalan disebabkan lahan parkir yang tidak muat. Kemudian untuk responden kedua, yaitu para pengguna jalan. Kenyamanan saat melewati jalan. Jawabannya tidak nyaman. Kemudian, merasa terganggu dengan kondisi jalan ketika melewati pasar. Jawabannya iya, bisa menyebabkan terlambat masuk kerja. Yang ketiga, yaitu responden ketiga, yaitu para pembeli. Pertanyaannya, hal yang menyebabkan kesemrautan karena tempat jualan para pedagang tidak teratur dan minimnya lahan parkir. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenyamanan saat membeli barang. Dengan jawaban kurang nyaman karena sebagian pedagang berjualan di pinggir jalan dan kendaraan pun banyak yang lewat. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, dari hasil analisis di pasar tradisional Cinta Maju menetapkan lokasinya masih belum sesuai dengan RT RW Kabupaten Gaya Luas. Kemudian yang kedua, dari hasil analisis ditemukan beberapa masalah yang menyebabkan terjadinya kesemrautan pasar, yaitu dikarenakan banyaknya pedagang yang berjualan di pinggir jalan.
serta banyak para pengunjung dan pedagang yang parkir di pinggir jalan karena minimnya lahan parkir. Yang ketiga, dari hasil analisis pasar tradisional, Cinta Maju tersebut tidak sesuai dengan kebijakan dan pengelolaan pasar tradisional. Dari hasil analisis pasar tradisional, Cinta Maju belum memenuhi syarat dan ketentuan sebagai pasar tradisional jika ditinjau dari peraturan dan kebijakan pemerintah. Kemudian yang kelima, dari hasil analisis pasar tradisional, Cinta Maju ini memiliki dampak bagi para pengunjung, para pengguna jalan, dan para pedagang lainnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.